Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta SDN 3 Mulia Mekar. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Mulia Mekar, Bapak Haji Dodo Supriyatno SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf SDN 3 Mulia Mekar. Semoga hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan serta bermanfaat untuk kita dari hari ini sampai ke depannya. Amin. Selanjutnya yaitu kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Emah Rahmawati. Kepada Ibu Emah dipersilakan. Untuk Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 3 Mulia Mekar. Kepada Bapak Haji Dodo Supriyatno SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya kita pada hari ini bisa berkumpul di dalam acara kegiatan diseminasi positif untuk CGP Angkatan ke-11 di SD 3 Mulia Mekar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Salawat dan salam senantiasa selamanya tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang selalu setia dan taat pada ajaran sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus untuk CGP Angkatan ke-11, pada pagi hari ini kita akan mencoba tadi menerapkan diseminasi disiplin positif di sekolah. Pada dasarnya diseminasi disiplin positif ini adalah sebuah kegiatan untuk bagaimana kita memahami praktek baik dan diterapkan di sekolah, diterapkan disiplin positif di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan materi ini kita bisa mengambil hikmahnya dan akan berdampak kepada sekolah, khususnya SD 3 Mulia Mekar, semuanya bisa melakukan disiplin positif. Kata disiplin positif ini adalah mungkin mudah untuk dikatakan, tetapi memang sulit juga untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah dengan adanya kesiapan, kerjasama, maka sekolah kita SD 3 Mulia Mekar akan bisa melakukan itu semua. Dan insya Allah nanti akan berdampak baik menjadi sekolah yang ramah sesuai dengan harapan kita semua. Bapak dan Ibu, disiplin positif ini tidak akan terwujud di sekolah tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Karena anak kita yang banyak dari kelas 1 kelas sampai di kelas 6 ini, yang pertama kali menjadi idola mereka adalah para guru. Oleh karena itu kita punya kewajiban bahwa kita terlebih dahulu harus memberikan contoh disiplin. Baik itu disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam perkataan, disiplin juga dalam semua aspek. Nah, tanpa dimulai dari kita sendiri sebagai guru, maka mustahil anak itu bisa melakukan disiplin yang baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai sekarang untuk bisa menyadarkan terlebih dahulu adalah diri kita masing-masing. Insya Allah saya punya semangat karena SD 3 Mulia Mekar adalah salah satu sekolah yang cukup banyak CGP-nya. Ada sampai 4 orang dan ini adalah angkatan ke-11. Mudah-mudahan dengan banyaknya CGP yang sebanyak 4 orang itu, maka akan berdampak kepada sekolah SD 3 Mulia Mekar itu akan lebih baik dari segala-galanya, bagi khusus di dalam pelaksanaan disiplin positif. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada CGP Angkatan ke-11 dan kita doakan juga mudah-mudahan CGP Angkatan 11 bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenuhi amanah yang telah diembankan oleh negara. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 3 Mulia Mekar atas sambutannya. Semoga kita semua guru-guru di SDN 3 Mulia Mekar bisa membudayakan budaya disiplin positif ini dengan baik. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Rida Nugraha. Kepada Bapak Rida dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang hadir di acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-11, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan tenteram.
Begitu kita mulai berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rida sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan diseminasi budaya positif telah dilaksanakan. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Supaya kita lebih semangat lagi, lebih konsentrasi lagi, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Boleh? Oke. Sekarang saya contohkan dulu seperti ini ya. Ketika tangan saya mengepal begini, maka nanti bunyinya dam. Ya. Jadi ketika begini dam. Kemudian ketika begini pam. Ya. Ketika begini ces. Ketika begini brus. Sekali lagi, oke, kita baca. Sekali lagi, kita ulang. Ketika begini, suara kita dam, ya. Ketika begini, pam. Ketika begini, cis. Ketika begini, brus. Brus. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Dam. Dam. Sekali lagi ya. Kalau begini posisinya, maka suaranya dam. Ketika posisinya begini, pam. Ketika begini, cis. Ketika begini, brus. Ya, ingat buti gubrus. Ya. Sekali lagi supaya kita lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Dam. Brus. Dam. Dam. Brus. Oke, siap ya. Jadi sebelum kita mulai acara diseminasi budaya positif ini, kita terlebih dahulu kondisikan pikiran kita, hati kita di sini. Jangan sampai badannya di sini, tapi pikirannya sudah kemana-mana, ya. Supaya apa yang kita hari ini pelajari bisa diterapkan ya Bu ya. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah. Mungkin Bapak dan Ibu guru di sekolah ini pasti ya sering yang namanya kita melaksanakan hukuman kepada siswa kita yang melakukan pelanggaran. Ya, mungkin tujuannya baik supaya anak tersebut jerah, gitu ya, tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Ya. Untuk poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Cuma berapa orang setuju? Oke. Sisanya? Tergantung hukumannya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, untuk poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, next. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih budaya positif, ya. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sini harus berpihak kepada murid, ya, sehingga murid menjadi lebih berkembang lagi, bernalar kritis dan bertanggung jawab, serta mampu menimbulkan perubahan paradigma belajar. Jadi ketika tadi Bapak dan Ibu
menjawab pertanyaan pemantik ini, ya, kita bahas dulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tadi sebagian besar dari bapak dan ibu adalah setuju. Ya. Nah, nanti ini akan kita bahas kenapa ibu setuju. Betul nggak sih dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke. Hari ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Kita mulai untuk disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu kepakan tangan Bapak dan Ibu yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri, tetapi posisinya Bapak dan Ibu saling berhadapan. Ya. Yang depan dengan yang belakang, saling berhadapan dengan mengepalkan tangan kirinya ya Ibu ya. Oke. Oh, Ibu sama Ibu ini, Bu Novi sama Bu Puji. Ya. Oke. Ya. Lihat ya Bu ya. Jadi yang dikepalkan adalah tangan yang A atau tangan yang kiri. Nah, selanjutnya yang satu jadi si A-nya, yang satu jadi si B-nya. Seperti Bapak, mungkin Bapak jadi A-nya, Bapak jadi B-nya. Ibu jadi A, Bapak jadi B. Yang tugas si A mengepal. Ya. Bapak mengepal, Ibu mengepal tangan kiri. Si B bertugas bagaimana caranya supaya si A itu mau membuka kepalanya. Silahkan, mau dibujuk, mau diancam, mau diapakan silahkan. Yang penting si A mau membuka kepalanya. Si A harus terus secara kenceng, ya tetap dikepal. Tapi si B harus berusaha supaya si A itu mau membuka kepalanya. Silakan mangga Bapak Ibu, gimana caranya supaya si A mau membuka? Silakan. Gimana? Mau membuka tidak? Mau dengan cara dibujuk. Pakai apa bujukannya? Pakai uang, pakai hadiah. Ya, itu adalah gambaran kita ketika kita sedang membujuk anak murid kita. Ya, bagaimana caranya supaya anak tersebut mau untuk mengakui kesalahannya. Oke, next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ya, di sini yang tadi itu menggambarkan seorang guru, gitu ya. Ketika guru mengontrol muridnya, ya. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan seorang murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena murid itu adalah manusia. Mereka mempunyai hak, mereka mempunyai pribadi yang tidak bisa dipaksakan oleh kita, ya. Jadi ketika kita memaksakan, murid tidak akan senang, murid tidak akan bisa berkembang, tetapi mereka justru akan menjadi ketakutan, gitu ya, karena merasa terpaksa. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, itu biasanya dalam bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita tidak hanya bisa membujuk, tetapi kita juga harus bisa melibatkan murid tersebut ke dalam pendapat sang guru ketika kita berusaha gitu. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi dari ilusi tadi kita bisa menguatkan karakter serta membuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi contohnya ketika si A
A dan si B. Kebetulan yang menjadi si A adalah bapak gurunya, ibaratnya anaknya. Yang jadi si B adalah bapak kepala, yang mungkin kita ibaratkan sebagai orang dewasanya. Jadi mempunyai hak untuk memaksa kepada muridnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Di sini ketika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, ketika kita mau mengubah seseorang, ketika seorang guru mau mengubah anak didiknya, maka ubahlah perilakunya secara perlahan. Ya, perilaku kitanya dulu. Kita bisa mengubah perilaku orang lain ketika kita bisa mengubah perilaku diri sendiri dulu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa guru adalah figur yang diidolakan oleh anak didiknya. Ketika anak didik kita dicita-citakan untuk menjadi seorang yang disiplin, berarti dari kitanya dulu. Ya, kita mengubah diri kita. Betul, tidak bisa instan. Tidak bisa dalam waktu yang singkat, tapi harus perlahan, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ibu, Bapak, masih ada? Ada. Serius sekali ini apa ya Bu? Liar atau bagaimana ini? Menyimak. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nah, ini adalah perubahan paradigma, ya. Yang asalnya kita stimulus respon kepada teori kontrol. Mungkin dulu kita akan beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak? Kita maunya orang itu sama pikirannya dengan kita, sama apa-apanya dengan kita. Tetapi ternyata itu adalah hal yang salah. Ya. Justru kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita akan melihat seseorang berbuat jelek, berbuat buruk itu adalah sebagai kesalahan. Wah, si Eta begitu, oh itu salah. Kita akan beranggapan seperti itu. Tetapi ternyata itu harus dilihat secara teori kontrolnya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ketika si A melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya, ada alasannya. Kenapa si A bisa berbuat seperti itu? Ya, jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu Anda salah, kamu salah, ya. Tapi kita harus melihat dari sisi yang lain. Kita harus memahami kenapa orang tersebut melakukan kesalahan itu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Betul tidak? Kita bisa tidak dikontrol oleh orang lain? Tidak. Bisa Pak? Oke, ada yang bisa, ada yang tidak. Kita lihat selanjutnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun orang lain mengontrol kita, orang lain menilai kita, tapi kalau diri sendirinya tidak bisa dan tidak mau dikontrol, itu tidak akan bisa. Ya, jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Pertama kita bujuk, pertama kita rayu, gagal lagi, bujuk lagi, gagal lagi. Tungtungna akhirnya diapakan? Dipaksa supaya nurut. Ya, pasti seperti itu. Sama ke anak juga begitu kan? Nah, ternyata itu salah ya. Kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pasti kita berpikirnya, menang, namun menang, ya kalah. Ya, menang atau kalah, pilihannya seperti itu. Tetapi ternyata paradigma itu harus kita ganti dengan berpikiran bahwa kita menang dan menang. Jangan berpikiran menang atau
kalah, ya. Kita harus berpikirannya menang dan menang. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus kita kembangkan kepada anak didik kita. Sebetulnya ini sudah tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini tidak hanya dalam satu bahasa, satu suku, tetapi lintas bahasa, ya, lintas agama maupun latar belakang. Di sini kita sudah tahu profil pelajar Pancasila, ya, sudah tidak usah dibahas lagi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Coba, Bapak dan Ibu ketika datang ke sekolah tidak kesiangan, tujuannya apa? Agar dicontoh oleh anak-anak. Agar dicontoh oleh anak-anak memiliki sifat disiplin. Betul. Selanjutnya, ada alasan lain tidak? Kenapa Anda datang ke sekolah lebih awal atau tepat waktu? Melakukan pekerjaan. Takut? Akan Ya, ada yang menjawab takut. Takut apa? Takut ditegur, ya. Itu adalah salah satu alasan ketika kita menghindari namanya hukuman. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal yang datang dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan ketika kita datang selalu pagi, kita selalu berprestasi, kita akan mendapatkan apa dari hal itu? Ya, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau yang tadi kita melakukannya karena satu, takut dihukum, takut ditegur, ya. Kemudian kita melakukannya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, penghargaan dari atasan, itu adalah motivasi eksternal yang sifatnya sementara. Ketika tidak ada lagi hukuman, ketika tidak ada lagi yang namanya penghargaan, hilang dari diri kita. Karena sudah tidak ada lagi motivasi untuk mencapai itu. Tetapi yang ketiga, itu adalah kita mau menghargai diri sendiri. Kita menghargai diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif. Bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena mengharapkan tidak mendapat hukuman dari atasan, bukan. Nah, ini yang paling penting karena itu muncul dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara global saja, ya. Kalau hukuman itu biasanya timbul dengan cara kita memarahi dengan bahasa-bahasa yang kasar. Awas kamu, kenapa kamu begitu? Dengan ancaman. Kalau kamu tidak baca, nanti kamu akan ini, ya. Jadi hukuman itu biasanya dengan ancaman-ancaman, dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya, yang justru akan menimbulkan ketakutan dari peserta didik kita. Berbeda dengan yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah akibat yang timbul ketika kita melanggar aturan itu, aturan yang sudah disepakati. Ya, jadi anak tahu, oh iya, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan saya tidak akan mendapat nilai. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kemudian ada yang namanya restitusi. Ini dibahas bersama-sama dengan
anak-anak didik kita. Jadi bukan guru secara sepihak, ya. Kita break dulu karena ada azan zuhur ya. Oke, itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk, tidak jenuh juga ya. Ice breakingnya seperti ini. Ketika saya bilang tepuk satu, Ibu tepuk satu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Pas terakhir, tepuk setengah. Nanti Ibu begini, tepuk setengah. Harus ekspresinya kayak ngeden. Oke? Oke? Jadi sekali lagi, ice breakingnya ketika saya bilang tepuk satu kali, tepuk dua berarti tepuknya 2 kali, tepuk 3 berarti tepuknya 3 kali, tepuk setengah berarti tepuknya tidak nyampe tapi ekspresi mukanya harus sambil ngeden. Oke? Siap Bapak Ibu? Ya. Tepuk 1. Orang kompak, kita balikan lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Ya, awas Ibu, jangan sampai keluar atas dan bawah. Oke. Ya, baik. Kita lanjut selanjutnya. Tadi sudah dibahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, ini menurut Bapak atau Ibu, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi. Hebat sekali ya, luar biasa Bapak dan Ibu, pemahamannya keren, mantap. Kita cek ya. Ya, apakah jawaban Bapak dan Ibu betul semua? Betul semua, ada yang salah satu. Oke, berarti pemahaman Ibu dan Bapak sudah mantap ya. Nah, selanjutnya apa sih restitusi itu? Ada yang tahu Bapak dan Ibu apa itu restitusi? Ya, silakan Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat pada usia. Oke, ya terima kasih kepada Ibu Restika. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa yang Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Sudah membuatnya keyakinan kelas di kelasnya? Berapa orang yang sudah membuat keyakinan kelas? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, bagus sekali ya. Jadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm kalau kita pakai sepeda motor?
supaya apa? Supaya aman atau keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak ketika dulu kita COVID. Supaya apa? Kesehatan. Ya, betul. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat kita bekerja? Kenapa? Supaya disiplin. Oke. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan-peraturan, ya. Oke, di sini ada namanya peraturan kelas. Peraturan kelas misalkan adanya di dalam kelas. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Ada yang namanya lingkungan positif. Apabila keyakinan kelas sudah dilaksanakan, maka akan menimbulkan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif, maka akan lahir budaya yang positif di sekolahnya, ya. Nah, ketika kita membentukkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, biasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Karena peraturan itu biasanya lebih rinci dan lebih konkret, lebih jelas, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya bisa diingat oleh murid-murid atau warga kelasnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang namanya keyakinan kelas dibuat bersama antara bapak dan ibu guru dengan siswa-siswanya. Jangan ibu yang buat, ya, anak mengiyakan. Tidak, tapi dibuat bersama-sama. Diyakini disepakati antara murid dengan bapak atau ibu gurunya, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini tidak selamanya keyakinan kelas itu akan berlaku. Kita tinjau apakah keyakinan kelas yang A masih bisa diterapkan di waktu yang akan datang atau tidak. Ketika keyakinan kelas sudah tidak bisa diterapkan, maka bisa diganti disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Nah, di sini ada contoh peraturan dan contoh keyakinan kelasnya. Untuk keyakinan kelas, bahasanya lebih universal ya Bu ya. Jadi jangan yang panjang-panjang. Kadang kita masih bingung. Ini maksudnya peraturan atau keyakinan kelas. Ya. Di sini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah aturan. Namun ketika sudah dibuat keyakinan kelas, maka itu lari ke dalam tanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu di kelasnya jangan panjang-panjang keyakinan kelasnya, tapi menggunakan kebajikan universal. Ya, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya bisa komitmen atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya? Bisa bersabar, bisa juga menghormati orang lain. Menggunakan masker. Bisa kesehatan, bisa juga keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa keselamatan, bisa juga keamanan, ya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ya. Menurut Dr. William Glaser, di sini ada 4 kebutuhan
manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan yang tujuannya sama, yaitu untuk bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, biasanya ini berhubungan dengan kesehatan, dengan rumah, dengan makan, ya. Itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini berhubungan dengan kebutuhan psikologis kita. Jadi tidak hanya guru saja, murid juga memerlukan ini, ya. Misalkan mereka ingin diakui dan menerima kasih sayang dalam suatu kelompok, seperti ingin disayang oleh temannya, oleh keluarganya, oleh pasangannya, oleh temannya, ya. Itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, ya, atau pengakuan atas kemampuan. Ketika seorang anak dapat melakukan sesuatu atau mencapai hal yang positif, maka mereka membutuhkan pengakuan, ya, baik dari gurunya maupun dari orang tua dan teman-temannya. Kemudian ada yang namanya kebebasan, ya. Ini setiap anak atau setiap manusia itu membutuhkan kebebasan, kemandirian, ya, tanpa adanya paksaan atau istilahnya pengendalian dari orang lain, ya. Kemudian ada namanya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak di sini mereka perlu bermain, perlu tertawa, perlu bersenang-senang, ya, supaya tidak jenuh. Nah, apa sih dunia berkualitas? Dunia kita sudah berkualitas atau belum? Belum. Kita sudah berapa tahun, Bu, hidup di sini, di dunia ini? Sudah setengah abad belum? Belum? Oh, masih muda, 17 tahun dong? Iya. Apakah hidup kita sudah berkualitas? Apakah dunia kita sudah berkualitas? Ketika kita rangkum dari pertama kita mulai dewasa saja, ya, kita buat album fotonya, album kenangan kita dari umur 17 tahun sampai hari ini, berapa yang positifnya, berapa yang negatifnya? Bu, saya masih banyak negatifnya. Saya udah 50 tahun ada di sini di dunia ini. Bu, saya positifnya baru 30%. Mau bagaimana? Berarti kita harus memperbaiki hidup kita dengan hal-hal yang positif supaya kita mempunyai dunia yang berkualitas, ya. Karena yang berkualitas itu akan menjadi hidup kita itu bermakna. Sekarang restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru, ya, kita merasakan, kita melihat mana saja yang sudah kita lakukan, mana saja yang sudah kita laksanakan dari 5 posisi kontrol ini. Coba Bapak sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Manajer, oke. Ibu yang mana, Ibu? Kira-kira saya nih dalam posisi kontrol yang mana? Pemantau? Ada yang menghukum? Ya, kejujuran nomor 1 loh. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Dari kata-kata penghukum saja sudah dibayangkan bagaimana seramnya dihukum. Biasanya guru yang mendapat atau menjadi posisi penghukum ini kerjaannya marah-marah ketika ada peserta didiknya yang melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelasnya. Biasanya marah dengan bahasa yang kasar atau dengan teguran-teguran dengan nada yang tinggi, sehingga anak menjadi takut. Betul, anak tidak mengulangi kesalahannya, tapi bukan karena kesadaran sendiri, melainkan karena takut dimarahin sama bapak A,
takut dimarahin sama ibu A. Ya, semoga kita tidak menjadi seorang guru yang hanya menjadi seorang penghukum. Ya. Kemudian ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Dalam hal ini biasanya guru akan menggunakan bahasa yang lebih lembut, yang lebih membuat anak menyadari kesalahannya dengan tata bahasa yang halus, tanpa adanya bentakan-bentakan, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman berarti di sini guru akan memperlakukan anak seperti teman kita, walaupun ini ada efek negatifnya, yaitu anak akan menjadi terlalu dekat dengan kita sehingga penghormatan atau penghargaan terhadap orang tua atau guru itu akan menjadi lebih berkurang. Ya, kelebihannya mungkin anak akan lebih mudah terbuka dengan apa yang terjadi pada mereka. Kemudian ada yang namanya pemantau. Di sini ibu dan bapak guru yang posisinya sebagai pemantau akan melihat peserta didik mana saja yang sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hanya memantau dan mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini ini adalah posisi yang sangat baik sekali untuk kita sebagai guru. Karena di sini sebagai manajer, guru akan mengajak peserta didik yang melakukan pelanggaran untuk sama-sama mencari solusinya, mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah ditimbulkan. Itu adalah 5 posisi kontrol sebagai guru, ya. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, kemudian siapa nih kira-kira yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu maksudnya ke dalam membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu apa? Posisi kontrol yang mana? Pembuat orang merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Biasanya sebagai apa ini? Kalau kata-katanya seperti apa? Ayolah lakukan itu demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya ini sebagai apa? Sebagai pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini managers. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Oke, kita cek betul atau salah. Ya, jadi yang tadi kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Ya, kemudian mendapatkan stiker bintang adalah sebagai pemantau. Yang ayolah lakukan demi bapak atau ibu itu sebagai teman. Oke, posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik, ya. Biasanya yang dikatakan gurunya adalah apa peraturannya, apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya, ya. Kemudian yang dikatakan guru apa yang kita yakini tentang titik-titik berarti kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Apa nilai kebajikan kelas kita? Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Berbuat salah itu manusiawi. Yang paling penting adalah memperbaikinya. Nah, sekarang masuk ke dalam segitiga restitusi. Oke, ice breaking lagi ya. Bapak Ibu ini udah kelihatan ngantuknya. Kalau tadi tepuk 1-1, tepuk 2-2, tepuk 3-3, tepuk setengahnya ngeden. Sekarang dibalikkan. Tepuk setengah dulu baru tepuk 1, 2, 3. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Ekspresi ngedennya mana Bapak Ibu? Kalau tepuk setengah itu ininya tidak sampai tapi ekspresi mukanya sambil ngeden. Nah, seperti itu. Ini belum kelihatan ekspresi ngedennya. Kita balik lagi. Jangan sampai keluar Bapak, atas bawah jangan keluar Pak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, setengah lagi, setengah lagi, setengah lagi. Ya, jangan sampai keluar Bu. Bahaya itu ya. Oke, lanjut.
Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Bu Emma ya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Proses dialog inilah yang akan digambarkan dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi, bukan segitiga sembarangan. Ya, karena ternyata ketika kita membaca segitiga restitusi, kita itu sebetulnya sudah melaksanakannya di dalam kelas kita. Hanya saja kita belum tahu istilahnya itu apa. Ya, padahal selama ini kita melakukan hal itu loh. Jadi banyak istilah yang baru kita kenal, tetapi sebetulnya sudah dilaksanakan. Ya. Di sini ada 3, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinannya. Ya. Nah, di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi seorang guru itu tidak boleh menyalahkan seorang siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Ya, jadi seperti yang tadi kita tidak bisa menilai kesalahan seseorang itu salah, tapi kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Maka ketika guru berhadapan dengan siswa yang berbuat salah, hendaklah guru itu mengatakan hal-hal yang positif, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bukan kita manggil anaknya langsung kita marah-marah. Ya, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Ya. Bapak atau ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Ya. Tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Contoh, ketika kita menghadapi anak yang terlambat datang ke sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kita panggil anak itu, ya. Kemudian kita ajak ngobrol dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu dengan kata-kata yang tadi, ya. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika siswa tersebut melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Tidak sembarangan orang melakukan kesalahannya. Pasti ada alasan tersendiri ketika kita melakukan kesalahan. Contoh kecil, ketika saya terlambat datang ke sekolah, itu salah, betul. Tapi ada alasannya. Alasannya apa? Nah, yang dilihat dari segitiga restitusi itu ada alasan kenapa kita datang terlambat atau ketika kita melakukan kesalahan, bukan kesalahannya, ya, tapi alasannya apa? Biasanya di sini guru akan berkata seperti ini: kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya? Atau apakah ada yang penting bagi kamu? Ya, ini kita tinggal pintar-pintar memilih bahasa yang tepat untuk menghadapi anak kita. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dengan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas, maka diingatkan kembali anak tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya.
Ya, di sini biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai universal apa yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, kelas ideal seperti apa yang kamu inginkan, ya, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, ini adalah tugas materinya, nggak usah ya. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh Anda di sekolah? Yang tadi, yang sudah Anda lakukan di kelas masing-masing. Dari 5 posisi kontrol itu, posisi mana yang sudah dilakukan? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer yang sudah dilakukan di dalam kelas masing-masing? Semuanya pernah? Luar biasa sekali. Ya, oke. Benar? Tergantung karakter apa yang dihadapinya, ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui itu apa restitusi, apa 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi yang paling ideal untuk siswa dan gurunya. Di sini yang paling ideal adalah sebagai manajer. Dan ini adalah PR buat kita semua. Karena apa? Ketika kita menghadapi masalah anak-anak, yang pertama kena itu adalah mental kita. Emosi kita yang akan kalah. Ya. Jadi akal dan pikiran biasanya akan kalah dengan emosi kita ketika melihat anak kita berbuat salah. Nah, ini adalah PR buat kita semua supaya kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak kita yang melakukan kesalahan. Ya, kita bisa mengajak ngobrol anak tersebut, menanyakan alasannya, mencari solusi dari masalah itu, ya. Kemudian menjalankan jalan keluar dari permasalahan itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Mangga, yang mau bertanya siapa? Oh iya, Bapak Kepala, mangga kepada beliau. Terima kasih. Langsung saja kepada poin intinya. Kita menghadapi anak di sekolah itu yang sangat beragam. Kadang-kadang kita sudah berusaha, ada anak tertentu yang melakukan kesalahan itu seperti itu saja. Kira-kira tindakan apa ya? Sehingga anak tersebut yang susah tadi, dia bisa berubah sedikit-sedikit. Barangkali solusi apa yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa sekali, ya. Apakah Bapak dan Ibu di sini ada yang bisa menjawab? Oke, kalau begitu saya coba menjawab. Mudah-mudahan nanti ada dari Bapak atau Ibu guru lain yang menambahkan. Tadi Bapak Kepala menanyakan bagaimana kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan atau berulang kali kesalahannya, Pak, ya? Bagaimana solusinya? Gitu. Kita dari tadi yang kita bahas adalah segitiga restitusi, ya Pak, ya. Itu adalah untuk mencari solusi ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Segitiga restitusi itu adalah mengajak anak menyadari kesalahannya, kemudian bersama-sama mencari solusinya dengan anak itu. Jadi supaya anak itu menyadari dulu kesalahannya. Kita sepakati dulu dengan anaknya, kenapa melakukan kesalahan itu. Setelah anak menjelaskan alasannya, ayo kita cari solusinya sama-sama antara guru dengan anak tersebut. Ketika anak masih tetap seperti itu, bagaimana? Kita ada yang namanya
kolaboratif atau kolaborasi antara orang tua dengan guru. Ketika di sekolah anak sudah tidak bisa dibetulkan kesalahannya, segitiga restitusinya sudah dijalankan dengan baik, tetapi anak masih tetap seperti itu, maka kita harus melakukan kolaborasi dengan orang tua anak tersebut. Karena kita tidak bisa memperbaiki kesalahan anak ketika anaknya sudah sadar, tapi tetap mengulangi lagi tanpa adanya kontrol dari orang tuanya. Karena orang tua itu posisinya lebih lama dibandingkan dengan guru di sekolah. Ya, jadi kita adakan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua murid. Ketika itu masih belum berhasil, maka kita cari solusi yang lain dengan mendatangkan ahli. Anak itu nakalnya dalam bidang apa? Kalau misalkan dalam kenakalan remaja, berarti kita bisa mendatangkan orang-orang yang lebih profesional dalam bidang itu. Misalkan kalau dari narkoba bisa dari kepolisian, kenakalan remaja juga bisa dari kepolisian atau dari pihak kesehatan. Kalau misalkan segitiga restitusi, kemudian kolaborasi dengan orang tua masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu jawaban dari saya Bapak. Mungkin Bapak bisa menambahkan atau Bapak dan Ibu guru lain mangga. Terima kasih atas jawabannya. Itu insya Allah kita bisa laksanakan seperti itu. Walaupun dari sekian banyak itu masih tetap ada. Karena ketika segitiga restitusi dilaksanakan, kolaborasi kita laksanakan, ya kadang-kadang permasalahan itu timbul juga karena orang tuanya susah dihubungi. Itu kan terjadi juga kan. Gitu. Tapi insya Allah dengan ada niat tekad yang baik, segala sesuatu itu tidak ada ujungnya ya, atau cara penyelesaiannya. Itu pada yang umumnya sudah cukup baik. Ya mudah-mudahan tidak ada anak yang seperti itu, orang tuanya yang semangat untuk membantu meningkatkan disiplin positif terhadap anak sendiri. Karena dengan melakukan disiplin positif tersebut, maka efeknya akan kembali kepada siswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain masih ada pertanyaan atau kebingungan-kebingungan? Ya, itu adalah kunci ya. Kenapa? Di terakhir, terima kasih, jangan lupa bahagia. Karena dengan kita bahagia, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Intinya kita harus bahagia, apapun alasan di belakangnya. Ya, tapi ketika kita datang ke sekolah, kita datang ke kelas, tolong Bapak dan Ibu tunjukkan kebahagiaan Bapak dan Ibu semua. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat untuk anak-anak kita semua. Amin.